Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Dwini Smina Mustari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan K3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer di Indonesia, dan piranti komputer. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum kita meninjau sejarah perkembangan komputer, kita memahami terlebih dahulu apa yang disebut sebagai komputer dan apa yang disebut sebagai sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu sistem di mana pada sistem itu terdapat input atau masukan, pengolahan data input, penyimpanan, recording data, dan keluaran atau output, berupa hasil pengolahan input, di mana keempatnya menjadi suatu kesatuan yang dikerjakan secara otomatis. Dengan pengertian sistem komputer ini, kita bisa menyebut beberapa sistem yang dapat dikategorikan sebagai sistem komputer. Misalnya telepon, televisi, radio, komputer, dan lain-lain. Kesemuanya memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Di sini berarti bahwa komputer adalah bagian dari sistem komputer. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan hal-hal yang membedakan komputer generasi baru dengan komputer generasi lama antara lain adalah kemampuan prosesor, kemampuan menyimpan data, resolusi monitor, dan kemampuan multimedia. Perkembangan komputer di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan komputer ditandai dengan masuknya desktop komputer dan PC personal komputer. Selain komputer desktop dan PC, ada juga masuk ke Indonesia mini komputer dan mikrokomputer yang tidak akan dibahas di sini. Komputer PC adalah komputer-komputer yang banyak kita pakai sekarang ini. Sedangkan komputer mini dan komputer mikro biasanya dipakai pada perusahaan-perusahaan pengolah data. Di Indonesia, komputer yang pertama berkembang adalah komputer generasi keempat yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple, yaitu Apple II dan Apple IIa. Perkembangan selanjutnya, komputer dari perusahaan Apple tidak diminati oleh pemakai di Indonesia. Pemakai di Indonesia memilih komputer merek-merek lain dengan sistem IBM. Perkembangan berikutnya adalah PC AT dengan prosesor 386 dan prosesor 486. Tahun-tahun selanjutnya, pemakai komputer di Indonesia memasuki era prosesor Intel Pentium dengan RAM 16 sampai 32 KB. Setelah generasi prosesor Pentium, perkembangan komputer menjadi sangat cepat, yaitu masuk ke Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, dan sekarang sudah beredar Intel Pentium 4. Kapasitas RAM dan hard disk pun meningkat. Hard disk bisa mencapai 2 GB, setara dengan 2000 MB. Dan sistem operasional Windows sudah mencapai generasi keempat, yaitu Windows 2000, Windows 3.1.1, dan sebelumnya Windows 95, Windows 98, dan Windows 2000. Piranti komputer. Komputer berasal dari kata computer, to compute, yang artinya menghitung. Tetapi, sesuai dengan perkembangannya, saat ini komputer tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menghitung saja, melainkan sudah digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti penelitian, administrasi, kedokteran, pendidikan, perbankan, dan lain-lain. Bahkan, dalam perkembangan terakhir komputer, sudah merambah ke dunia komunikasi dan hiburan. Piranti-piranti penting yang terkandung di dalam komputer pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware. Hardware adalah peralatan yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan. Peralatan tersebut meliputi peralatan input, peralatan proses, peralatan output, dan interkoneksi antar komponen bus. Software. Software atau piranti lunak pada hakikatnya adalah peralatan komputer yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dipegang atau diraba. Piranti ini berupa program komputer yang hanya dapat dinikmati, digunakan, dan dilihat hasilnya saja. Adapun kegunaan dari piranti lunak ini adalah untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Saat ini, piranti lunak software ada bermacam-macam. Namun, secara umum dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu package software dan application software. Brainware. Brainware adalah manusia yang mempunyai keahlian khusus mengenai pengolahan data dengan komputer. Beberapa jabatan yang termasuk dalam brainware adalah sistem analis, programmer, operator, technical support, bahkan ada beberapa sertifikasi internasional yang saat ini sangat dibutuhkan baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!